balik lagi di acara Weekly Talks. Kali ini saya sendiri yang akan membawakan acara Weekly Talks ini yang episodenya ketiga. Perkenalkan, nama saya Mita Matia Rosalinda. Di sini saya ditemani dengan pembicara kita nih, yaitu Kakak Iputu Andika Subagio. Say hi dulu dong, Kak. Halo. Para Commerce juga pasti ada yang belum tahu kan, Kakak Iputu Andika ini siapa sih? Beliau merupakan salah satu asisten lab yang berada di kampus Stikom Bali, Jimbaran. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Untuk saat ini sih baik-baik aja. Baik-baik aja. Karena lebih banyak diam di rumah ya. Stay at home. Iya, stay at home. Nah, sebelum bahas ke materinya nih Pak, Bapak sudah berapa lama sih bekerja di ITB Stikom Bali? Saya baru 6 bulan, tapi bekerja di sini. Tapi sebelumnya saya itu animator di salah satu studio animasi di Bali. Wow. Di mana Pak? Di Brownback Film Bali dulu. Ini Kak Andika ini juga berperan bekerja sebagai animator, guys. Keren banget kan? Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan selama di rumah aja tuh ngapain? Biar para e-commerce pada ngikutin. Untuk kegiatan di rumah itu biasanya saya bikin animasi, misalkan yang kemarin saya buat infografis studi untuk new normal. Kemudian saya buat freelance untuk bikin rigging sebuah karakter animasi. Terus saya juga membuat kebetulan saya sekarang S2 dan mengambil topik tesis itu berupa mixed reality. Jadi saya juga mengerjakan itu sekarang. Oh, guys, gabutnya berfaedah sekali ya Kak. Iya. Nah, ngomongin tentang animasi nih, bisa dijelaskan sedikit pada para teman-teman yang di rumah nih, animasi itu apa sih Pak? Ya, animasi itu merupakan gambar yang dibuat oleh manusia dan dibuat menjadi bergerak. Itu biasanya dibuat frame per frame. Jadi dia akan terlihat bergerak. Dan di animasi itu kita bisa membuat kekonyolan yang ada yang tidak bisa dibuat di real life menjadi animasi seperti itu. Misalkan karakter itu kalau di nyata kita kan nggak mungkin karakter itu kita buat melotot dan matanya keluar, ya kan? Nah, untuk di animasi kita bisa melakukan itu. Sampai keluar ke jalan gitu ya? Misalkan seperti itu. Nah, berapa lama biasanya pembuatan dari animasi itu? Tergantung. Ada yang sampai 1 tahunan, ada yang 1 minggu, dan ada yang 1 hari pun ada yang jadi. Tergantung jadi tergantung tingkat kerumitan animasi itu. Jadi kalau kita buat 3D itu ada yang menggunakan tools-tools yang baru sekarang itu bisa lebih cepat menyelesaikannya. Yang masalah di animasi itu adalah rendernya yang membutuhkan waktu lama gitu. Nah, ngomong render nih ya, kan saya juga mahasiswa semester 4 nih yang mau ngambil konsentrasi nih. Ini laptop saya nih kentang nih Pak, jadi gimana nih kalau misalnya teknologi apa nih, laptopnya apa nih yang buat biar rendernya tuh nggak terlalu lama? Nah, kan laptop saya kentang banget. Yang saya sarankan ketika mau render sebuah animasi itu lebih baik menggunakan komputer bukan laptop. Karena kinerja komputer akan lebih optimal karena akan menggunakan daya yang lebih besar ketimbang menggunakan laptop kayak gitu. Jadi alat-alat yang digunakan di laptop pun lebih kecil ketimbang yang digunakan di komputer. Jadi lebih optimal kita merender menggunakan komputer. Jadi para e-commerce yang ingin mengambil konsentrasi multimedia disarankan menggunakan PC, no laptop, oke? Biar rendernya nggak terlalu lama katanya, biar nggak kentang seperti laptop saya. Nah nih, kan nih materi kita nih, kenapa sih animasi itu mahal gitu? Kenapa tuh animasi itu mahal? Dari harganya atau dari cara pembuatannya, dari kedetailannya? Ya, gini.
animasi itu dinyatakan mahal karena satu, bisa dijualnya dengan harga mahal atau dibuatnya juga dengan harga mahal, seperti itu. Kemudian kenapa itu bisa dijual mahal? Karena kita membutuhkan pekerja yang sangat banyak di dunia animasi. Kemudian di alatnya pun harus memiliki kualitas yang lumayan juga, ya kan? Untuk render itu bisa kita membutuhkan misalkan server untuk render, kemudian untuk kita menggerakkan animasi itu kita harus membuat komputer itu dengan spesifikasi tinggi supaya nggak ada istilahnya nge-lag atau patah-patah gitu nanti pas kita kerja. Nah itu dari alat yang dari produksinya. Jadi kita bisa menyatakan animasi itu mahal karena kita membutuhkan alat yang untuk produksi itu sangat mahal, ya kan, kayak gitu. Teman-temannya harus dengerin nih kenapa animasi itu mahal ya. Nah, dan gini juga untuk di proses pembuatan animasi itu kan karyawannya ada banyak tuh yang di awal itu. Nah sekarang saya kasih tahu prosesnya dulu. Jadi animasi itu ada proses yang pertama itu pasti harus menentukan konsepnya, ya kan? Konsep dibuat, setelah konsep dibuat, terus ada skrip. Skrip jadi, setelah skrip jadi baru ada skenario, ya kan? Dari skenario jadi, kemudian itu ada yang namanya storyboard. Nah, storyboard jadi, storyboard itu biasanya dilakukan bersamaan dengan recording suara. Jadi skenario ada, bisa dilakukan recording suara, kemudian dibuat storyboardnya. Setelah storyboard ada, baru dibuat animatiknya. Jadi animatik itu kita masih pergerakan, istilahnya storyboard yang kita buat bergerak. Jadi kita gabungkan frame-framenya ya, kita gabungkan frame-framenya, kita berikan suaranya, suara rekaman dubbingnya, kemudian kita berikan efek suara, misalkan ada nari, kita kasih lagu narinya, musik narinya, atau ada efek benda jatuh, kita berikan efek benda jatuhnya di sana. Itu. Jadi pembuatan animasi yang benar itu pembuatan animasi itu memang direkam vokalnya dulu, baru kita mulai ke storyboard. Nah, sudah selesai itu storyboard sudah selesai, baru kita masuk ke proses selanjutnya, itu di intinya. Jadi di intinya kita butuh pembuatan yang pertama itu membentuk, misalkan kalau kita membuat 3D itu kan tadi konsepnya kita sudah punya. Jadi karakternya kita bentuk di produksi ini. Jadi ada modeling karakter, terus ada modeling aset bendanya. Kemudian setelah itu selesai, baru kita masuk ke layout, diatur posisi tempat di satu scene itu. Misalkan di ruangan itu dibuat konsep ruangannya, terus dimasukkan benda-benda apa aja yang ada di sana, kemudian ada karakternya, karakter apa aja yang ada di sana menyesuaikan dengan storyboard, kemudian ada istilahnya pergerakan pose to pose-nya. Jadi masih pose to pose, masih kaku, dan pergerakan kamera di situ diatur. Setelah itu kita buat baru masuk ke pekerjaan animator nih, buat animasinya. Jadi di animasi itu kita buat animasi karakter itu bergerak atau benda itu bergerak. Nah, di situ karena kamera kita sudah buat tadi di layout sudah dibenarkan, ada teknik yang lebih kerennya nih supaya kita cepat mengerjakan menganimasi sebuah karakter itu. Jadi ketika kita mau menganimasi karakter itu usahakan dilihat pergerakan kameranya, ya kan? Jadi yang tidak terlihat di kamera nggak usah dianimasi. Jadinya supaya tidak mengeluarkan banyak waktu, kayak gitu. Kemudian sudah masuk ke animasi, baru kita masuk ke renderingnya. Nah, di situ di rendering, diatur lightingnya, dibuat
rendernya supaya semirip mungkin, karena lighting render itu berat. Di situ pengaturan harus scene yang sebelumnya dan scene selanjutnya, atau shot yang sebelumnya dan shot selanjutnya itu pencahayaannya harus sama, kecuali dia tempatnya berbeda, ya kan, jangan sampai belang. Itu kalau kelihatan belang kan nggak bagus jadinya, kelihatannya jelek. Habis itu setelah masuk di situ baru ada editing, ya kan, ada editingnya, penggabungan di gitu vokal-vokal yang lain. Misalkan itu vokal yang kita buat di awal itu ada yang rusak, jadi dimasukkan di editingnya kayak gitu. Nah, setelah itu baru ada pengecekan akhir. Habis pengecekan akhir itu kalau masih ada istilahnya masih direvisi, berarti harus di retake kembali lagi ke entah yang rusaknya apa, itu dibawa lagi ke depan kayak gitu. Prosesnya banyak sekali ya, Pak? Prosesnya banyak. Jadi setiap dari proses itu setiap orang itu kemungkinan memegang satu posisi di sana. Misalkan untuk yang membuat konsep itu biasanya si direkturnya atau sama klien, kemudian yang membuat skrip ada script writer nanti, terus ada storyboarding yang buat storyboard, kemudian ada yang buat modelingnya. Dia modeling itu ada dua juga. Modeling itu ada yang organik dan anorganik. Ada yang bisa organik, ada yang bisa anorganik. Nah, anorganik itu seperti kursi, meja, rumah yang kayak gitu. Kemudian ada yang organik itu manusia, hewan yang kayak gitu dibuat. Jadi setelah itu ada yang layout. Nah, biasanya sekarang itu animator itu sama layoutnya dijadikan satu. Layout dulu diselesaikan, baru masuk ke yang mengerjakan itu juga animatornya kayak gitu. Biasanya sih seperti itu sekarang. Kemudian ada render lighting, itu juga ada orangnya satu yang ngurus itu. Jadi ada yang ngurus rendernya, ada yang ngurus lightingnya. Jadi lighting dulu diatur, dibenerin, kemudian baru ada rendernya. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dilihat itu kan banyak orangnya. Jadi kenapa itu terjawab lagi kenapa animasi itu mahal, ya kayak gitu. Yang mengerjakan animasi itu ada banyak, ya kan. Seperti misalkan yang sekarang aja ada animasi buatan Indonesia, Sopo Jarwo. Itu kan lumayan, itu juga yang buat banyak orang, juga anak-anak SMK juga banyak dilibatkan di sana. Kemudian si Unyil itu anak SMK juga yang buat. Wow. Nah ini, Palesti Commerce harus ingat kenapa animasi itu sangat mahal. Jangan tawar-menawar dengan harga yang tidak secara berlogika. Iya. Nah kan Bapak nih animator ya? Iya. Pernah nggak sih ketemu dengan klien yang kayak gitu? Ya, nawar sering harga sih. dengan Sering, kalau yang kayak gitu itu sering. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa pekerjaan animasi itu lumayan ribet. Dibilang ribet ya ribet, dibilang membutuhkan dana yang besar juga iya, karena kan kalau kita bilang banyak yang seperti itu karena dia nggak tahu apa sih yang dibuat sama animator itu, apa sih yang dibuat sama orang itu, apa sih yang dibuat sama 3D artis itu, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus jelaskan itu supaya dia tahu. Kalau memang nggak mau ya dilepas mending kayak gitu. Karena kan kebutuhan, karena kan bilang kita membuat sebuah animasi itu membutuhkan listrik. Kemudian kita membutuhkan resource-nya seperti komputer atau teman-teman yang kita ajak kerja itu kan harus juga kita bayar nanti, jadi kayak gitu. Nah Pak, biasanya kendala dalam membuat animasi ini apa aja nih? Nah itu yang tadi saya bilang, biasanya sih di resource. Yang paling Bapak alami? Kalau yang saya alami itu di resource sih biasanya. Kalau saya buat proyekan sendiri itu biasanya di resource, misalkan di komputer atau di PC yang bermasalah, ya kan. Terus mungkin dari klien itu kadang-kadang ngasih waktu itu nggak sesuai dengan
nggak sesuai dengan kerjaan yang kita buat. Dia mintanya detail tapi waktunya misalkan dibuat animasi 3 hari disuruh kayak gitu misalkan deadline. seperti itu ya. Deadline-nya nggak pernah nggak istilahnya dia nggak tahu apa yang kita buat, jadi dia deadline-nya dibuat cepet gitu. Biar selesai jadi. Iya, biar selesai jadi, dia taunya jadi aja. Kan saya juga sangat awam sekali ya sama animasi, jadi saya baru tahu nih pembuatannya memang butuh proses yang Ya, cukup Panjang panjang. apalagi nih misalnya nih Pak, kalau seandainya membuat animasi di sebuah studio kan seperti itu kayak kalau nggak salah sound design itu slow motion ya? Kayak buat Bukan, slow bukan. apa? Kalau animasi itu ada berdasarkan tekniknya itu ada 3. Ya, yang pertama itu ada stop motion, kemudian ada klasik yang 2D itu, yang anime itu klasik, kemudian ada yang 3D komputer grafis. Nah, yang pertama itu yang tadi ditanyakan itu kan sound design. Iya, sound Ya. design. Sound design itu dia modelnya stop motion. Stop motion. Jadi dia Satu-satu gitu. ya, jadi dia membuat karakter atau objek yang dibuat itu dengan patung. Sound design itu model patung dibuat skenario-nya, dibuat scene-nya, kemudian dibuat scene layout-nya, itu dimasukkan patungnya, dibuat per frame bergerak. Jadi ketika dia gerak jalan ke depan, itu diputus satu-satu. Jadi misalkan ada 30 frame dalam 1 detik, jadi dia harus ada 30 foto dalam 1 detik. Iya, jadi kayak gitu dia buat sound design. Lama ya pembuatannya? Iya, lumayan lama. Terus kalau anime itu biasanya itu pembuatannya gambar Ya, gambar. manual atau biasanya digital? Yang anime itu ada yang digital dan ada yang manual. Belum ada yang tahu juga kan kalau Belum ada yang tahu nih. kalau Shinchan, kalau nggak salah Shinchan yang saya tahu, anime Shinchan itu layout atau background desainnya itu dibuat di Bali. Wow. Itu dibuat di Bali. Yang buat itu ada Pak di Timeline Studio itu yang buat. Saya baru tahu nih. Ya, itu dibuat di Bali. Shinchan di Bali. Ya, layoutnya dibuat di Bali. Nah, Pak, emang animasi itu memang dari awal harus mempunyai bakat menggambar atau gimana? Enggak, gini. Dulu iya, animasi itu dulu iya, karena kita buat animasi itu dulu masih manual, ya kan, masih menggambar. Tapi kalau sekarang animasi yang dibuat sekarang belum tentu harus memiliki bakat menggambar. Misalkan kalau 3D, ya kan, kalau kita jadi animator itu kita udah nggak perlu yang namanya menggambar lagi. Jadi kan model sudah ada, karakter sudah ada. Jadi kita tinggal menggerakkan. Yang harus kita bisa itu acting. Ya, jadi kita harus bisa acting. Jadi kita tahu gerakannya itu bakal seperti apa. Misalkan dia menangis, oh gimana sih gerakan orang menangis tuh? Jadi kita rekam dulu. Misalkan kita mau buat kita nggak tahu ekspresi orang menangis gimana atau gerakan orang menangis itu gimana, kita rekam diri kita sendiri. Kita rekam di depan kaca atau kita rekam dengan HP gitu. Kita buat gerakannya itu, baru kita jadikan referensi. Bisa seperti itu. Gampang ya? Iya. Gampang. Dibilang susah. gampang. Dibilang susah ya susah. Gitu. Nah, Pak, dari tahun berapa sih Bapak udah mulai suka dengan animasi? Saya sebenarnya suka dengan animasi itu gara-gara kecebur. Kecebur gimana nih Pak? Nah, gini. Kecebur di kolam? Jadi dulu saya pas kuliah S1, ketika saya buat TA, istilahnya skripsi, itu saya pertama kali baru belajar yang namanya animasi. Sebelumnya itu saya bisa animasi, cuman masih sebatas tahu, sebatas bisa sedikit. Kemudian saya belajar, itu dari tahun 2015 kalau nggak salah, saya mulai buat untuk skripsi saya. Kemudian ada dari dosen itu mengajak membuat animasi 3D juga, itu saya buat.
yang selesainya tahun 2016 itu saya sudah upload di YouTube, itu namanya judulnya Keboiwe. Kemudian 3D itu, kemudian setelah itu baru saya buat baru mulai kerja di sebuah studio di Bali gitu. Yang saya kerjakan waktu saya di studio itu, saya lebih fokus ke clean up sebuah animasi, sebuah gerakan, sebuah motion. Jadi teknologi itu kan di dunia animasi itu udah canggih tuh. Iya, Bu. Nah, sekarang udah banyak yang menggunakan motion capture. Ya, motion capture. Jadi ada alat, itu ada kamera. Kamera satu ruangan itu ada 30 kamera. Ya kan? Itu digunakan untuk menangkap pergerakan dari aktor yang bergerak. Jadi kan ada aktor nanti bergerak, itu ditangkap sama kamera. Aktor itu memiliki marker di badannya. Bisa dilihat, nanti dicari di YouTube itu bisa dilihat. Biasanya itu motion capture itu digunakan untuk dalam pembuatan game, ya kan? Seperti GTA 5 sudah pakai, Uncharted itu sudah pakai. Kemudian game-game yang sekarang itu hampir semua pakai yang namanya motion capture. Dan film pun ada yang menggunakan motion capture. Nah, ada film Indonesia yang menggunakan motion capture. Tahu nggak? Film apa tuh? Filmnya Raffi Ahmad, Rafathar. Rafathar. Ya, itu motion capture. Tapi itu Ya. ratingnya rendah, Pak. Tapi kan ya memang sih rendah, tapi kan apa istilahnya? Sudah mulai menggunakan yang teknologi yang terbaru sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau masih dipoles lagi, sebenarnya yang kalah di Indonesia itu sebenarnya buat cerita. Ya kan? Buat jalan cerita sebuah animasi atau sebuah film itu masih kurang lah saya lihat. Jadi animasi, misalkan kita buat animasi itu kan harus menentukan pasarnya, marketnya. Misalkan kita buat anak-anak, nggak mungkin kan kayak Sopo Jaru kan nggak kurang gini karena dia buat pasarnya itu nggak jelas, kurang jelas. Dibuat untuk anak-anak juga nggak, dibuat untuk dewasa juga nggak. Nah, kenapa Upin Ipin itu laris, ditonton Ini banyak? film Ya, kesukaan saya loh. ya. Itu kenapa banyak ditonton? Karena satu, jalan ceritanya nggak membosankan, ya kan? Tidak membosankan. Kedua, itu lebih, kalau dibilang lebih Bhinneka Tunggal Ika, ya, karena kan semua itu suku dirangkul di Iya. sana, kan kelihatan. Sesanti Ya, Indonesia. kayak gitu. Jadi lebih enak seperti itu. Jadi kalau saya saran sih buat animasi itu yang model-model seperti itu. Jadi konsumennya memang dari angle kamera pun terlihat konsumen Upin Ipin itu lebih fokus ke anak-anak, ya kan? Karena setiap kita lihat angle-nya dari bawah aja, semua kayak gitu kan kalau dilihat animasinya. Itu film anak-anak yang saya suka banget sampai sekarang ya. nih. Nggak sampai lewat, harus nonton Upin Ipin, Pak. Nah nih Pak, biasanya nih biasanya Pak e-commerce yang pasti bertanya-tanya kan, lowongan pekerjaan apa sih yang ada dalam studio animasi? Nah, itu yang tadi saya bahas kan sudah. Jadi biar saya jelaskan lagi, di studio animasi itu yang banyak dicari itu sekarang animator, terus ada render lighting itu juga, ya, ada render lighting, animator, render lighting itu paling banyak dicari karena animator itu lebih membutuhkan orang yang banyak, karena setiap kan ada misalkan satu episode itu ada berapa shoot. Nah, jadi misalkan ada 100 shoot gitu, nggak mungkin kita buat animasi itu satu orang ngambil 20 shoot kayak gitu kan, nggak terlalu banyak. Jadi tidak bisa terkejar, nanti takutnya tidak bisa terkejar penyelesaiannya. Misalkan ada deadline itu nggak selesai nanti kayak gitu. Jadi itu yang paling banyak dicari sekarang itu animator. Animator, ingat guys, yang ambil konsentrasi multimedia cari animator. Ingat. Nah, biasanya nih belajar animasi itu bisa otodidak nggak sih Pak? Bisa. Saya kalau saya dibilang otodidak ya otodidak, karena saya lebih lihat sebenarnya kalau kalian mau belajar
belajar animasi atau belajar multimedia, itu sekarang sudah ada tutorial banyak di YouTube, kan bisa dilihat itu. Yang paling pertama kalian pelajari untuk jadi animator itu ada 12 prinsip animasi. Jadi itu harus dipelajarin. Jadi misalkan ada pose to pose-nya, ada follow through, ada apa itu lagi, masih banyak, silakan dibaca atau dicari di YouTube. Saya sangat awam sekali nih sama animasi. Baru tahu nih. Itu prinsip-prinsip yang harus diterapkan di animasi. Setelah bisa melakukan, bisa membuat prinsip itu, bisa mengerjakan prinsip itu, otomatis kalian bisa dinyatakan sebagai animator yang profesional semua. Wow, ingat guys, 12 prinsip harus jadi animator. Pak, manfaat dari menguasai animasi itu apa? Ya manfaatnya, kalau kita belajar animasi kita bakal dapat apa gitu? ya itu. Jadi kita belajar animasi, intinya sekarang kalau tergantung orangnya. Kalau saya kan belajar animasi itu karena kecemplung pertama, kemudian ketika sudah masuk di dalamnya itu jadi senang. Jadi menyelesaikan sebuah animasi itu gimana ya? Sangat senang saya lihat ketika animasi saya itu bagus dan banyak yang menonton kayak gitu misalkan. Jadi ada juga misalkan yang bekerja di dunia animasi itu untuk mencari penghidupan, misalkan untuk mencari ilmu juga banyak. Jadi lumayan sih untuk masuk di dunia animasi itu. Kalau memang kita kuat dan bertahan di dunia animasi, itu bisa lumayan pendapatannya di situ. Gitu. Ini kan seandainya nih saya mau bakal memilih konsentrasi multimedia. Kan saya pemula ya Pak ya? Ya. Jadi aplikasi apa yang pertama kali saya gunakan untuk membuat animasi itu? Nah, yang mau dibuat animasi apa dulu? Misalkan animasi 3D. Nah, 3D. Ya, untuk 3D, untuk yang baru belajar dan aplikasinya itu free, saya sarankan sih menggunakan Blender. Blender? Ya, Blender 3D. Jadi lebih, apa namanya, lebih bagus dan kita tidak perlu membayar itu. Free. Jadi nih Pak, karena di komen-komen Instagramnya tidak ada pertanyaan nih. Ada yang bilang PC saya blue screen Pak, gimana nih? Kalau blue screen itu sih dibawa ke teknisi lah. Kalau saya kan tidak begitu paham juga dengan PC. Jadi kalau memang blue screen itu kemungkinan hardware-nya bermasalah atau software yang bermasalah, gitu aja sih. Ini ada yang bilang saya cuma bisa bikin stiker WA ini. Wah. Nah, kalau bisa bikin cuman bisa bikin stiker WA, coba dibuat stiker WA-nya yang lebih bagus misalkan. Kayak di stiker lain itu kan bagus ya, itu lumayan loh kalau dijual kayak gitu. Nah, kayaknya udah banyak nih yang aku tanyain ke Kak Andika Ya. nih. Jadi sekian pertanyaan dari kita. Terima kasih Bapak Andika. Ya, sama-sama. Sapa dulu. Biar salam perpisahan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi untuk kenapa animasi mahal itu karena membutuhkan resource yang banyak. Sekian dari kami. Jadi see you next time.